Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah mahasiswa dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Kelompok 10 Semester 2. Video ini kami buat sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi yang dibimbing oleh dosen pengampu kami, Bapak Abdullah Mubarok SE MSI. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota yang telah bekerja sama secara aktif dan kolaboratif dalam menyusun serta menyampaikan materi tugas yang berjudul Hukum Perbankan. Sebelum kami memasuki pembahasan materi, izinkanlah kami terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagai anggota kelompok 10. Yang pertama ada Bunga Nur Ashari dengan NIM 24 10 11 20 14 95. Yang kedua, saya sendiri Devina Aprilianti dengan NIM 24 10 11 20 12 97. Selanjutnya Novella Amanda dengan NIM 24 10 11 20 13 67. Dan terakhir Salsa Bila Putri dengan NIM 24 10 11 20 15 54. Pengertian menurut para ahli, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan. Yang pertama, itu ada menurut GM Feringstorff adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit bank dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari pihak lain. Yang kedua ada dari Kasmir tahun 2008 halaman 11, yaitu lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana. Slide berikutnya ada jasa-jasa perbankan. Yang pertama itu ada transfer, yang pastinya itu untuk mengirim sejumlah uang yang ditunjukkan kepada pihak tertentu. Yang kedua itu ada clearing, yaitu perhitungan utang piutang antara peserta secara terpusat untuk dapat diperhitungkan. Lalu yang ketiga dan yang terakhir itu ada inkasso, yaitu pemberian kuasa pada bank oleh perusahaan untuk menagih. Dibedakan menjadi dua nih, ada inkasso berdokumen dan inkasso tak berdokumen. Di slide berikutnya ini ada jenis-jenis bank. Yang pertama itu dari segi fungsi, ada bank umum. Itu usaha berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua ada bank perkreditan rakyat, yaitu usaha tidak memberikan jasa dalam pembayaran. Yang kedua dalam segi kepemilikan, ada BUMN, yaitu keuntungan bank dimiliki pemerintah. Selanjutnya ada bank milik asing, yaitu bank milik swasta asing. Yang selanjutnya ada BUMD, yaitu keuntungan bank dimiliki pemerintah daerah. Jenis-jenis bank. Segi status. Yang pertama, bank devisa, transaksi mata uang ke luar negeri. Yang kedua, bank non-devisa, belum memiliki izin melakukan transaksi ke luar negeri. Ada juga segi penentuan harga. Yang pertama, bank berdasarkan prinsip syariah, mencari keuntungan dari pihak penyewa. Yang kedua, ada bank umum, usaha berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, ada bank konvensional, yaitu mencari keuntungan menggunakan metode bunga. Pendirian perbankan. Yang pertama, bank umum hanya dapat didirikan oleh WNI. Yang kedua, BPR hanya dapat didirikan oleh WNI secara kemitraan. Yang ketiga, perwakilan bank asing hanya dapat didirikan oleh WNI, pemerintah daerah, Badan Hukum Indonesia. Yang keempat, ada bank campuran, yaitu kantor yang berkedudukan di luar negeri dengan nasabah.
Kegiatan usaha bank. Kegiatan usaha bank meliputi pengumpulan dana, pemberian kredit, mempermudah sistem pembayaran dan penagihan, serta pemberian jasa keuangan lainnya. Misalkan, pemberian bank garansi, menyewakan tempat penyimpanan barang berharga atau safe deposit box, melakukan kegiatan pernyataan modal. 1. Apa saja peran Otoritas Jasa Keuangan OJK dalam regulasi perbankan di Indonesia? OJK berperan dalam mengatur dan mengawasi industri perbankan di Indonesia. Tugas utama OJK ialah menjaga stabilitas keuangan, melindungi nasabah, dan memastikan bank mematuhi aturan. 2. Apa pengertian dari bank run dan bagaimana peraturan hukum perbankan mencegah terjadinya hal tersebut? Bank run terjadi ketika nasabah menarik uang secara bersamaan karena khawatir bank bangkrut. Untuk mencegahnya, bank diwajibkan memiliki cadangan kas yang cukup dan menjaga likuiditas. 3. Apa yang dimaksud dengan uang giral dalam hukum perbankan dan bagaimana peranannya dalam sistem perbankan? Ialah uang yang tidak berupa uang tunai, melainkan simpanan yang tercatat di bank dan bisa digunakan untuk transaksi melalui cek, biliet giro, atau transfer. 4. Apa pengertian pembiayaan dalam perbankan syariah dan bagaimana konsepnya berbeda dengan pembiayaan dalam perbankan konvensional? Ialah penyediaan dana oleh bank kepada nasabah dengan prinsip bagi hasil, tanpa adanya unsur riba. Konsepnya berbeda dengan perbankan konvensional yang lebih mengutamakan pemberian kredit dengan bunga sebagai imbalan atas pinjaman yang diberikan. 5. Jelaskan pengertian dari sistem pembayaran dalam hukum perbankan dan sebutkan komponen utamanya. Ialah mekanisme untuk memfasilitasi transaksi keuangan antara pihak-pihak yang terlibat. Komponen utamanya meliputi instrumen pembayaran seperti kartu debit atau kredit, cek, dan transfer, lembaga penyedia jasa pembayaran, bank, lembaga non-bank, dan teknologi yang mendukungnya. 6. Apa pengertian dari bankir menurut hukum perbankan di Indonesia dan apa saja kewajibannya? Ialah pihak yang bekerja di sektor perbankan yang memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan nasabah dan mematuhi regulasi yang berlaku. Kewajiban bankir meliputi penyediaan informasi yang benar dan lengkap kepada nasabah. Soal selanjutnya ada apa perbedaan antara bank umum dan bank perkreditan rakyat menurut perbankan di Indonesia? Jawabannya yaitu bank umum ialah bank yang memberikan layanan perbankan seperti tabungan, kredit, dan jasa pembayaran serta memiliki izin untuk beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR hanya memberikan layanan kredit kepada masyarakat kecil dan usaha. Yang kedua, ada jelaskan pengertian bankir pusat dan apa perannya dalam sistem perbankan di suatu negara. Jawabannya ialah bank yang berfungsi sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sistem perbankan dalam suatu negara seperti Bank Indonesia. Perannya menetapkan kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mengelola sistem pembayaran nasional. Yang selanjutnya, apa pengertian dari perjanjian kredit dalam perbankan dan apa yang harus ada dalam perjanjian tersebut? Jawabannya ialah kesepakatan antara bank dan nasabah yang masing-masing pihak terkait pemberian kredit, berisi hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut. Harus tercantum syarat kredit, jumlah kredit, bunga, jangka waktu, serta jaminannya jika ada. Bagaimana regulasi terkait pengawasan terhadap bank-bank yang mengalami kesulitan di Indonesia? Jawabannya adalah pengawasan terhadap bank yang mengalami kesulitan keuangan dilakukan oleh OJK dan Bank Indonesia. Jika bank mengalami likuiditas dan solvabilitas, dapat dilakukan langkah-langkah seperti restrukturisasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah perbankan merupakan lembaga yang penting dalam sistem keuangan yang memiliki peran dalam menghimpun dan menyalurkan dana, menyediakan berbagai jasa keuangan seperti transfer, clearing, dan inkasso, serta mendukung kelancaran sistem pembayaran. Jenis bank dibedakan menjadi bank konvensional dan bank syariah dengan karakteristik dan prinsip operasional yang berbeda. Perbankan juga diatur secara ketat oleh otoritas seperti OJK.
untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik, serta dilindungi oleh hukum melalui mekanisme pengawasan, perjanjian kredit, dan perlindungan terhadap nasabah. Kami berharap video ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat dan memenuhi kriteria penilaian dari mata kuliah ini. Demikianlah video presentasi dari kami, kelompok 10. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan kita semua dalam memahami hukum, bisnis, dan regulasi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.